terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi pengharapan meskipun di tengah keadaan yang sulit karena pandemi. Kita masih tetap berpengharapan di dalam Tuhan, kita masih menerima kasih-Nya, kita masih menerima pemeliharaannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepadanya, dan sebagai wujud syukur kita akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu. Terlebih Kau telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai pada hari ini. Tuhan masih beri kami kesehatan, beri kami perlindungan, dan masih Tuhan izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Terlebih kami akan membaca firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Tuhan, buka hati kami sehingga kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang kita terima dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau bisa berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itulah firman Tuhan yang kita terima dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan perikop itu dengan saya beri judul menilai diri sendiri. Pertanyaannya, dapatkah kita menilai diri kita sendiri? Mungkin banyak yang akan memberi jawaban, mana mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri dengan jelas, dengan baik, dengan objektif. Sebab kita tidak bisa melihat kekurangan. Kita tidak bisa melihat kelemahan diri kita secara objektif. Maka hanya orang lain yang akan lebih objektif ketika menilai diri kita. Mengapa kok seperti itu? Karena seringkali kekurangan dan kelemahan diri kita itu kita tutup dengan kesombongan, dengan ego kita, dan kita tidak mau kalah dibandingkan dengan orang lain. Orang akan merasa rendah jika harus menunjukkan kelemahannya di depan orang banyak. Orang akan menutupi segala kekurangannya
di depan orang banyak, lantas dia akan menutupi segala perbuatannya dengan seolah-olah dia menjadi orang yang hebat, seolah-olah menjadi orang yang baik, seolah-olah dia hidup dalam keseolah-olahan untuk menutupi segala kekurangannya. Jadi meskipun segede apapun kekurangannya, sebesar apapun kekurangan diri kita sendiri, itu tetap saja tidak akan terlihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di perikop tadi di Matius 7 ayat 1 sampai 5 berisi tentang nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berisi tentang nasihat Tuhan Yesus bagaimana seseorang itu menghakimi orang lain. Kecenderungan manusia untuk menghakimi orang lain berarti sudah ada sejak dulu. Sudah ada sejak Tuhan Yesus Kristus itu bersama dengan murid-muridnya, dan sampai sekarang hal itu masih relevan untuk kita renungkan, relevan untuk kita pelajari apa sebenarnya hak kita sebagai diri kita sendiri itu terhadap penghakiman orang lain. Jadi orang lain atau mungkin kita sendiri itu sebenarnya tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Jadi sebelum saya lebih lanjut, mungkin ada perbedaan penghakiman dengan evaluasi. Kalau evaluasi itu lebih bersifat bijaksana daripada penghakiman. Penghakiman itu menilai seseorang atau menghakimi seseorang itu dengan kejam, dengan cenderung mengkritik dengan pedas, mengkritik yang bersifat mematikan, mengkritik yang mengkanvaskan orang lain. Jadi pada kenyataannya kita memang hidup di dunia yang kejam, di dunia yang curang, di dunia yang tidak peduli dengan sesamanya, bahkan dunia yang memutarbalikkan fakta. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, yang di atas taruh di bawah, yang di bawah dibalik ke atas, yang semuanya itu dilakukan dengan tidak fair, manipulatif. Nah, itulah menghadapi dunia yang seperti itu sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita patut punya yang namanya evaluasi, sehingga kita bisa membedakan mana itu yang buruk, mana itu yang tidak baik, mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana itu yang kotor, mana itu yang bersih. Kita perlu tahu sebagai orang beriman, sehingga kita tidak terombang-ambing. Kita menjadi pribadi yang punya prinsip, kita menjadi pribadi yang punya ukuran dalam penilaian terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca bersama tadi, kita akan mendapatkan 3 hal yang dapat kita jadikan untuk pelajaran. Yaitu yang pertama, bahwa menghakimi orang lain atau menilai orang lain itu jangan dengan mencari-cari kesalahan. Jangan dengan mencari-cari kesalahan, tetapi kita cari akar permasalahannya.
itu secara utuh. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong potongan cerita yang bisa kita gunakan untuk menghakimi. Tidak hanya latar belakang yang bisa kita gunakan untuk menilai, tetapi keseluruhan, tetapi cerita utuhnya itu seperti apa yang bisa kita gunakan untuk, baru kita gunakan untuk menghakimi, kita menggunakan untuk menilai. Jadi sorotlah kehidupan kita, sorotlah diri kita sebelum kita menyorot orang lain. Pesan yang kedua yang kita terima yaitu bahwa mengapa kita mudah melihat kesalahan orang lain. Mengapa kita itu gampang sekali menilai orang lain, mencari salah orang lain, ketimbang membenahi diri kita sendiri. Menghakimi orang lain itu bisa dikatakan adalah topeng dari diri kita. Topeng ketika kita harus melihat eksistensi orang lain. Topeng ketika kita harus menerima orang lain dan keunggulan orang lain. Itu kita menjadi subjektif. Maka orang lain tuh harus ada di bawah ego kita. Dengan demikian orang lain, seandainya ada orang lain yang salah, maka orang lain itu yang harus salah, bukan kita yang harus salah. Nah, mengapa dengan demikian? Kita selalu tidak pernah melihat kesalahan kita. Dan kita harus ingat bahwa suara penghakimanmu itu adalah jendela hatimu. Maka apapun yang kita lakukan menilai orang lain itu sebetulnya akan berlaku pada diri kita. Kemudian yang ketiga yang Tuhan Yesus mendefinisikan, kita terima di ayat 4 dan kelima. Tuhan mendefinisikan orang munafik, yaitu orang yang merasa paling benar, sehingga akan lebih sibuk dia itu mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya. Dia akan mencari kesalahan-kesalahan dari orang lain ketimbang dia memperbaiki dirinya, ketimbang dia memperbaiki kesalahannya. Nah, memperbaiki diri itu menjadi syarat. Mengeluarkan balok dari mata itu menjadi syarat, menjadi solusi. Oleh Tuhan Yesus dikatakan, keluarkan dulu balok dari matamu, baru kamu mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman kita mesti punya pegangan mana yang baik dan mana yang benar, dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan dulu balok dari mata kita supaya kita bisa lihat dengan jelas selumbar yang ada di mata saudara kita. Karena kita tidak mungkin bisa melihat selumbar ketika mata kita tertutup dengan balok. Jadilah orang yang bijaksana di dalam bertutur kata, di dalam bersikap, di dalam menilai orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan itu kita lakukan dengan kasih, dengan penuh kasih kepada orang lain dan sesama kita, dengan tidak bertujuan untuk menjelekkan, tidak bertujuan untuk menghancurkan, tetapi bertujuan untuk membangun, bertujuan untuk saling mengasihi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada kekurangannya mohon dimaafkan dan Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa.
Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika saat ini Tuhan mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan mampukan kami untuk bisa mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, terlebih sikap kami terhadap sesama kami. Tuhan, kiranya Tuhan selalu melindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan baiklah Tuhan selalu memberikan kecukupan dalam kehidupan kami, dan kami mampu bersikap baik kepada sesama kami. Dosa, kesalahan yang terselip di dalam kami mengadakan renungan pada saat ini, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau